Pernah dengar istilah greenwashing? Penasaran apa hubungannya greenwashing dengan etika bisnis? Di video kali ini, kita sama-sama belajar mengenai greenwashing dan praktiknya di dunia bisnis. Dan mengapa hal itu melanggar etika berbisnis. Bareng Yuda di sini, yuk kita bahas. Konsumen sekarang ini sudah jauh lebih concern sama isu lingkungan. Makanya, perusahaan-perusahaan pun membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan untuk menangkap peluang tersebut. Bentuknya bisa berupa CSR, membuat sustainability report, dan bisa juga strategi pemasaran yang mengedepankan informasi peduli lingkungan. Walaupun pada prakteknya ternyata tidak dilakukan. Nah, istilah greenwashing masuk di situ. Kalau kita lihat definisinya, greenwashing adalah praktik memberikan informasi yang menyesatkan atau berlebihan mengenai kinerja lingkungan perusahaan agar terlihat lebih ramah lingkungan daripada kondisi sebenarnya. Biar lebih jelas, kayaknya kita pakai studi kasus ya. Kita ambil contoh perusahaan PT Green Life Indonesia. Ini bukan perusahaan yang sebenarnya ya, cuma contoh aja. PT Green Life ini merupakan produsen air minum dalam kemasan yang 5 tahun terakhir membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Dia punya slogan 100% ramah lingkungan. Selain itu, dia juga aktif melakukan program-program CSR, kegiatan penghijauan, dan punya klaim bahwa kemasan produknya bisa didaur ulang. Makanya, citra perusahaannya positif di mata masyarakat dan investor. Ternyata, hasil investigasi media mengungkapkan fakta terbalik 180 derajat dibandingkan klaim perusahaan. Lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak pernah didaur ulang. Pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan juga ternyata suka membuang limbah ke sungai. Laporan sustainability report yang selama ini dibuat pun hanya menampilkan informasi positif, sedangkan pencemaran yang dilakukan tidak dilaporkan. Efeknya jelas, respon negatif dari berbagai pihak. Harga saham turun, kemudian konsumen melakukan boykot, investor menarik investasi, dan pemerintah sampai mau melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran regulasi. Lucunya, Board of Director dari PT Green Life Indonesia ini menganggap yang mereka lakukan adalah hal yang wajar sebagai bagian dari strategi pemasaran. Gila kan? Nah, praktik yang dilakukan PT Green Life Indonesia tadi cukup jelas menggambarkan apa itu greenwashing. Sekarang, hubungannya dengan etika bisnis apa? Dalam berbisnis, tentunya ada etika yang harus dijalani agar tercipta kepercayaan pelanggan, reputasi yang baik, dan berkelanjutan usaha jangka panjang. PT Green Life tadi secara nyata sudah melanggar prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Apa saja yang dilanggar? Yang pertama, tentunya praktik greenwashing yang mereka lakukan. Klaim 100% ramah lingkungan tidak sejalan dengan kondisi operasional yang sebenarnya. Yang kedua, adanya pelanggaran kejujuran. Karena informasi pemasaran menyesatkan konsumen demi keuntungan perusahaan. Lalu ada kurangnya transparansi. Sustainability report hanya menampilkan data yang menguntungkan, namun menyembunyikan pencemaran. Pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial juga ada, di mana kerjasama yang dilakukan PT Green Life Indonesia ternyata dilakukan dengan pemasok yang membuang limbah ke sungai dan dibiarkan tanpa pengawasan. Ujung-ujungnya, rusaknya kepercayaan publik yang tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya. Kita coba lihat praktik greenwashing jika dilihat berdasarkan teori-teori etika bisnis. Kalau kita analisis menggunakan stakeholder theory, maka tergambar pelanggaran aksi dan dampak yang diterima atas praktik greenwashing PT Green Life Indonesia kepada stakeholder. Pihak pertama dan paling terdampak adalah konsumen. Informasi produk yang menyesatkan dari slogan 100% ramah lingkungan produk PT Green Life Indonesia ini berdampak pada kehilangan kepercayaan masyarakat dan boykot atas produk PT Green Life Indonesia. Sustainability report yang direkayasa membuat investor kehilangan kepercayaan, sehingga membuat investor menarik lagi investasi yang sudah diberikan dan juga berdampak pada penurunan saham perusahaan. Pemerintah mengambil tindakan investigasi yang mungkin akan menimbulkan sanksi. Yang terdampak berikutnya adalah masyarakat yang terkena limbah sungai oleh pemasok. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, limbah plastik yang
tidak didaur ulang juga memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan yang meningkat. Secara umum, pelanggaran yang dilakukan PT Greenlight Indonesia yaitu tidak memenuhi hak stakeholder untuk memperoleh informasi yang benar, mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mengutamakan keuntungan jangka pendek dibanding hubungan jangka panjang dengan stakeholders, sehingga bertentangan dengan prinsip stakeholders theory yang menekankan penciptaan nilai bersama. Lalu gimana kalau kita hubungkan dengan teori triple bottom line atau 3PM? Teori yang disampaikan Elkington ini menekankan keberhasilan perusahaan yang diukur dari 3 aspek, yaitu aspek profit, aspek people, dan aspek planet. Pertama, aspek profit. PT Greenlight Indonesia ini hanya berfokus pada peningkatan penjualan melalui klaim ramah lingkungan, namun tidak benar-benar mempraktikkan bisnis berkelanjutan. Akibatnya, saham turun, investor menarik investasinya, dan pastinya berdampak pada menurunnya reputasi perusahaan. Yang kedua adalah aspek people. Kalau dilihat pada aspek ini, perusahaan tidak melindungi kepentingan masyarakat karena memberikan informasi yang tidak benar pada konsumen, membiarkan pemasok mencemari lingkungan, dan mengabaikan dampak pencemaran terhadap masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya. Terakhir adalah aspek planet atau lingkungan. Aspek ini adalah pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena dari fakta yang ditunjukkan hasil investigasi media, PT Greenlight Indonesia gagal memberikan dampak lingkungan dengan data 80% lebih dari limbah plastik tidak didaur ulang. Kemudian pemasok membuang limbah ke sungai, dan parahnya perusahaan menyembunyikan data pencemaran tersebut dari laporan yang disajikan. Dengan demikian, klaim 100% ramah lingkungan bertolak belakang dengan kondisi nyata. Lanjut, ada teori lagi terkait etika bisnis, yaitu teori Environment, Social, and Governance atau ESG, yang salah satunya dikemukakan oleh Kim dan Lee pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa ESG adalah aktivitas perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menerapkan etika dalam tata kelola perusahaan yang efektif. ESG merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai keberlanjutan perusahaan berdasarkan 3 dimensi, yaitu environment, social, and governance. Berkaca dari 3 aspek ESG ini, ternyata perusahaan gagal menjalankan 3 pilar tersebut. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ESG yang dikomunikasikan dengan ESG yang aktual dilakukan. Terakhir, teori yang kita coba kaitkan adalah teori penerapan corporate governance. Hamdani dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance, tinjauan etika dalam praktik bisnis, menyatakan bahwa corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, di mana tinjauan etika dalam praktik bisnis sangat krusial untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Aspek yang ditinjau adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran atau keadilan. Lagi-lagi, aspek-aspek ini tidak dijalankan oleh PT Greenlight Indonesia. Keseluruhan praktik greenwashing ini tentunya berdampak kepada seluruh stakeholder. Ada yang terdampak secara langsung seperti konsumen, investor, dan shareholder. Ada juga yang tidak berdampak langsung seperti pemerintah, bank dan lembaga keuangan, distributor, kemudian media, LSM lingkungan, serta industri air kemasan secara keseluruhan. Kalau secara bisnis, praktik greenwashing yang dilakukan PT Greenlight Indonesia ini ternyata memiliki risiko baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kira-kira dari situasi yang sudah terjadi ini, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki citranya? Saya mencoba membuat strategi restorasi image perusahaan yang terbagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu penanganan krisis dan transparansi radikal di 1-3 bulan pertama. Langkahnya berupa restrukturisasi direksi, kemudian permohonan maaf resmi tanpa alibi, dan penunjukan auditor eksternal independen. Tujuannya mengirimkan sinyal kuat kepada investor dan publik bahwa perusahaan tidak menoleransi rasionalisasi pelanggaran etika dan mengembalikan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya di fase 2 yaitu restrukturisasi operasional dan tata kelola. Targetnya di bulan ke-4 hingga bulan ke-6. Langkahnya berupa pemutusan rantai pasok nakal, kemudian pengolahan limbah nyata, serta pembentukan komite etika dan ESG. Dengan tujuan membuktikan bahwa perbaikan tidak hanya terjadi di atas kertas,
tetapi hingga ke level operasional bawah. Terakhir adalah fase rebranding berbasis bukti yang ditargetkan pada 6 hingga 18 bulan ke depan. Yang dilakukan adalah pemasaran berbasis pembuktian, kemudian penerbitan ulang laporan ESG terverifikasi, dan edukasi publik. Tujuannya jelas, untuk mengembalikan lagi kepercayaan konsumen dan investor bahwa perusahaan sudah back on right track. Jadi, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari studi kasus ini? Praktik-praktik manipulasi dalam etika bisnis seperti greenwashing pada PT Greenlife Indonesia ini hanya berfokus pada keuntungan perusahaan. Nyatanya akan berdampak luar biasa tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tapi juga para stakeholder, dan perlu waktu yang lama untuk pemulihannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Saya Yuda, pamit undur diri.